Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang baik ini, kita masih diberikan limpahan nikmat yang sangat banyak pada kita semua. Dan andai kata kita ingin menghitung akan nikmat-nikmat Allah, maka ya kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan andaikan kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah, maka tidak akan engkau jumpai bilangannya, ya, atau tidak akan engkau bisa menghitungnya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, ya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya kita ya sebelum zuhur insyaallah akan mengadakan kajian singkat ya setiap hari Kamis, yang mana untuk Ustadz sendiri yaitu tentang al-usul ats-tsalasah, berkaitan dengan ya akidah, 3 landasan utama dalam Islam. Ada yang masih ingat materi yang lalu? Biasanya kalau kajian itu tidak lepas salah satu gambaran antum ya sungguh-sungguh antum bersemangat itu ketika mendengarkan kajian, ada buku, ya, ada pena, ya. Apa tujuannya? Ya salah satunya agar materi yang bermanfaat, yang mungkin antum ya lupa atau mungkin antum belum temu sebelumnya, bisa antum tulis ketika kajian. Dan juga salah satu manfaatnya bisa antum ulang-ulang, bisa antum murojaah, ya. Karena ya ilmu itu ya ibarat binatang buruan, ya. Dan pengikatnya yaitu dengan antum menulisnya, seperti itu. Tayyib ahyatullah rahimani wa rahimakumullah, apabila dikatakan ya tentang dakwah yaitu berkaitan dengan ya ajakan, ya antum mengajak keluarga antum, ya antum mengajak ya saudara, mengajak kawan-kawan antum menuju kebaikan, itu yang dinamakan dengan dakwah. Bahwasanya ya dikatakan ya dakwah
kepada Allah Azza wa Jal adalah ya tugasnya para rasul, ya tugasnya para rasul alaihi salatu wassalam, ya. Dan ya, Allah memberikan taufik, ya, dan itu adalah sebuah jalan, ya, bagi orang-orang yang mengikuti para rasul dengan baik. Jadi kita ketika mencontohkan sebuah kebaikan, maka hal tersebut dihitung sebagai dakwah kepada kebaikan, yang mana hal tersebut sudah dicontohkan oleh siapa? Oleh para nabi, ya, oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ya, seorang hamba, seorang manusia dengan adanya dakwah, ya, harapannya manusia, ya, bisa mengetahui, ya, apa yang disembahnya, bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala, wa nabiyuhu, dan mengetahui, ya, nabi-nabinya. Tidaklah mungkin, ya, orang yang tidak pernah belajar dapat, ya, memahami, ya, siapa yang disembah dengan baik. Bahkan sampai, ya, orang tersebut mempercayai, ya, ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dengan wasilah dakwah para rasul, maka kita sekarang, ya, sampai saat ini bisa beribadah dengan baik, ya, bisa, ya, membedakan mana syirik, mana tauhid, ya, mana syirik, mana tauhid. Dan salah satu tujuan, ya, dakwahnya para nabi yaitu agar umat manusia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ingin, ya, menghadapi ujian akhir atau ujian semester, tidak lagi apa berkeinginan ingin datang ke mbah ini, mbah itu, misalnya ingin meminta bantuan, tujuannya apa? Biar dilancarkan menjawab soal. Ini syirik, ya, ini syirik. Ya. Setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah, ya. Harus ada yang menunaikannya di suatu negeri. Jika tidak ada yang menunaikan dakwah, maka semuanya berdosa. Jadi setiap negeri, ya, harus ada, ya. Tidak semuanya, ya, disibukkan dengan urusannya masing-masing. Ya. Misalnya satu kota Palembang ini harus ada yang berdakwah. Berdakwah maksudnya apa? Berdakwah mengajak kepada kebaikan, ya. Sebagaimana, ya, pernah disampaikan Rasulullah SAW, ya, ketika di perang Khaybar, di hari Khaybar, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah SAW, ya, menyuruh sahabat Ali, ya, untuk berjalan, ya, untuk berjalan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian apa? Sumad'uhum ilal Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada Islam, untuk mengajak orang-orang masuk Islam. Siapa yang nyuruh? Rasulullah SAW. Berarti perkara dakwah ini, ya, adalah perkara yang tidak asal-asalan, ya, perkara yang sudah dicontohkan oleh para salafus saleh. Kemudian wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan mengabarkan kepada masyarakat, ya, dengan kewajiban-kewajiban di atas mereka terhadap hak-hak Allah, ya, agar mendakwahkan Islam, ya, mengabarkan kepada masyarakat akan hak-haknya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan semangat, ya, memberikan semangat kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasul? Demi Allah, ya, demi Allah, sungguh, ya, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kamu, ya, khairun laka, hal tersebut lebih baik bagimu min humrin na'am, ya, dari onta merah. Antum sudah pernah lihat onta merah nggak? Onta biru? Ya, belum, ya. Onta merah itu bisa digambarkan seperti kendaraan yang paling mahal sekarang. Bukan ontanya itu merah, bukan. Onta yang warnanya itu kemerah-merahan. Apalah kira-kira Honda paling mahal pada saat ini? Honda, kendaraan yang paling mahal. Ya, pokoknya kendaraan yang paling mahal, ya, itu diibaratkan onta merah. Dan orang yang memberikan pengajaran kepada, ya, saudara yang lain, orang yang lain, dan orang tersebut dengan perantaraan dakwah kita tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini lebih baik, ya, ini lebih baik daripada kita mendapatkan kendaraan yang paling mahal tadi. Ya. Kemudian dikatakan itu hadis, ya, muttafaqun alaih, ya, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri," ya, ya, man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa, perhatikan anak-anak sekalian, ya, ini, ya, antum perlu antum ingat-ingat, ya, ini hal yang penting agar antum semangat ketika mengajarkan sebuah kebaikan. Kalau antum, ya, kalau kita memiliki pengetahuan sedikit saja berkaitan dengan kebaikan, jangan kita malas. Waya-waya mencak ini, ya, adik aku tahu tulah, ya, nggak usah nanti diajari, tahu pasti. Misalnya sekedar ketika masuk masjid harus pakai, misalnya disunahkan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Kalau Ustaz yakin, kalau anak-anak TK itu, ya, suruh ayo ke masjid, ya, pasti mereka yang belum belajar dan memperhatikan, nak kaki kiri lah dia, nak kaki kanan lah dia, yang penting baca masuk masjid. Nah, antum sudah tahu, ya, bahwasanya kalau masuk pakai kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian ada doanya. Antum ajarkan, masya Allah, ya, itu merupakan sebuah investasi tersendiri. Investasi bukan investasi duit, ya, investasi pahala, ya. Besoknya, ya, budak tadi kemarin aku diajari ke Azhar, masuk masjid pakai kaki kanan, ya. Kemudian misalnya masuk WC, masuk pakai apa? Jangan loncat. Ya, ya, agak ngajari tidak benar, Dek. Kalau nak cepet masuk WC, loncat. Ya, kalau kak terpleset, campak. Nah, misalnya enggak pakai kaki kiri. Nah, itu diajar seperti ini, sepele kan? Sepele, tapi ketika hal ini adalah sebuah kebaikan dan diamalkan terus-menerus, nah, ini tanda baiknya ke kita akan mendapatkan, ya, jatah pahala, ya, mendapatkan pahala dari kebaikan yang telah kita ajarkan. Hati-hati, ya, ada kebalikannya, ya, ada kebalikannya. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi, ya, mislu asamin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Perhatikan. Tadi kita
membahas seseorang yang mengajarkan kebaikan, dan kebaikan tersebut ya ketika dilakukan oleh seseorang, maka yang mengajarkannya atau kita yang memberikan pengajaran akan mendapatkan pahala. Padahal mungkin orang tadi melakukan kebaikan tersebut, kita lagi duduk-duduk, kita lagi makan gorengan misalnya, nggak lagi berbuat, tapi karena kebaikan tadi kita mendapatkan pahala. Tapi ingat ya, wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang menunjukkan kepada keburukan, kepada kesesatan, perhatikan, kepada sesuatu yang buruk ya, maka dia akan mendapatkan dosa ya, dia akan mendapatkan dosa ya orang yang mengikutinya. Hati-hati, pilih mana? Antum mencontohkan sesuatu yang baik dan sesuatu tersebut diamalkan, antum mendapatkan pahala, atau mencontohkan sesuatu yang buruk, kemudian antum nggak ikut-ikut lagi, nggak melok berbuat lagi, tapi antum mendapat keburukan, mendapatkan dosa. Pilih mana? Pilih mencontohkan yang baik. Itu sudah tentu, itu sudah menjadi jawaban biasa. Tapi pertanyaannya, mampu nggak kita berbuat demikian ya? Atau kayak contohnya misalnya kayak gini ya, antum ya atau kita ya, kebiasaan misalnya ada orang nanam tanaman, mungkin sayuran atau ya buah-buahan yang mungkin bibitnya masih mudah sekali dicabut ya, di pekadangan orang ya. Antum dengan jahilnya ya, entah antum sengaja entah antum nggak sengaja ya, yang jelas yang ini yang disebut ya sengaja ya, antum cabut tanaman tadi ya, antum cabut tanaman tadi, kemudian yang lain ikut-ikutan ya, yang lain ikut-ikutan, maka yang memberikan contoh pertama kali siap-siap dia yang akan mendapatkan transferan dosa. Iya, termasuk kalau kita menzolimi orang, maka apa akibatnya? Dosa. Termasuk juga misalnya ya, mengerjakan soal tidak jujur. Giliran ada guru yang masuk ya, cak nondok galo ya, soal tadi lancar ya, seluruhnya padahal tadi lah belajar galo sebelum masuk itu ya, sebelum masuk lo belajar sebelum ujian. Pas sudah ketika masa ujian, terjengoklah si Fatir buka kepean misalnya ya. Nah yang lain gimana? Udah ini be pinter be buka kepean ya, apalagi kita yang biasa-biasa be tetek dia tuh lah. Pas pelajaran selanjutnya ya ngikut. Nah bisa jadi ya, tadi adalah contoh yang akan menimbulkan dosa ya. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW ya bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ya ajrul fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakannya ya, seperti itu. Kemudian apa ya hukumnya berdakwah ya? Dakwah itu adalah suatu kewajiban ya. Jika sebagian telah menunaikannya, maka gugur bagi yang lainnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah beliau yang penuh faedah ya, para salaf mengatakan telah disepakati bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib bagi manusia. Memerintahkan kebaikan, kemudian mencegah ya daripada
keburukan merupakan sebuah kewajiban bagi manusia. Namun ya wajibnya adalah fardu kifayah. Hal ini sebagaimana jihad ya, dan mempelajari ilmu tertentu serta yang lainnya. Yang dimaksud fardu kifayah adalah jika sebagian telah memenuhi kewajiban ini, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya. Walaupun pahalanya akan diraih oleh orang yang mengerjakannya. Begitu pula oleh orang yang asalnya mampu, namun saat itu tidak bisa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang diwajibkan. Jika ada orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, wajib bagi yang lain untuk membantunya hingga maksudnya yang Allah dan Rasulnya perintahkan tercapai. Jadi ya, sesuatu kebaikan misalnya membuat pengumuman dilarang ya lewat emperan masjid memakai sandal. Si Andi ini baru sekedar keinginan ya, tapi diomongkan kepada si Aska misalnya, macam lah biar tertib masjid kita itu beda kotor misalkan ya, contoh ini. Nah, oh ada ide, kita ketik di kertas, kita ketik besar-besar ya, kemudian kita tempel. Agak caranya kalau dikoyai, caranya dipinil. Nah misalnya, nah ini berarti apa? Si Ani tadi dibantu oleh si Aska. Kira-kira dapat kebaikan nggak? Dapat. Dapat kebaikan pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ali Imran ayat 110. Ada yang hafal? Siapa yang sudah hafal tentang hadis berkaitan mencontohkan kebaikan tadi? Coba ikuti saja. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrun fa'ilihi. Falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, ada yang hafal? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Fatir hafal? Terus? Ya. Ajri fa'ilihi. Ya. Ada yang hafal lagi? Untuk artinya ada yang sudah tahu artinya? Barang siapa dalla yang menunjukkan ala khairin pada sebuah kebaikan, falahu maka baginya mislu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, orang yang berdakwah ya, mengajak ke dalam hal kebaikan, mengerjakan amal yang soleh ya, wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Quran surah Fussilat ayat 33. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar.
dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Luqman ayat 17. Ya. Namun di sini ya dakwah kita sesuai dengan kemampuan. Dakwah kita sesuai dengan kemampuan. Kalau yang kita temui misalnya ketika dari belajar keluarga, berarti kita dakwahnya kepada keluarga. Ya, jangan ya mungkin baru sedikit yang kita ajarkan, kemudian kita pergi ke tengah-tengah pasar, kemudian berteriak-teriak di situ, ya mengajari manusia, nanti dianggapnya malahan seperti orang gila, ya. Sesuai dengan kemampuan. Tip, mungkin sampai di sini dulu. Ya, kajian kita pada kesempatan siang hari ini semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf pada Allah. Mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.